Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pointer dan fungsi. Kita masuk ke minggu pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 berarti kita tinggal 2 pertemuan lagi untuk masuk ke minggu ke ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester itu pertemuan 16. Sekarang 13. Saya harapnya nanti yang di Soloran ini sih bisa tersampaikan semua ya. Kalian sudah, kalau bisa nanti masing-masing juga sudah bisa menyelesaikan semua modul di dalam Soloran. Kita masuk ke fungsi, tinggal 2 pertemuan lagi. Saya kira nanti agak ngebut di pertemuan 14-15. Masih ada materi kelas dan objek, inheritance, polymorphism, template, exception, dan fail. Inheritance dan polymorphism ini 2 metode yang akan kalian sering temui nanti kalau kalian menggunakan metode pemrograman object oriented, PBO, pemrograman object oriented. Teknik informatika. Dah, iya Mas, kita belajar. Ini tinggal aja. Aku di-unmute kan ya? Nah, di hari ini kita akan belajar tentang fungsi, apa itu fungsi, sama pointer yang mungkin kalian sudah kerjakan di minggu kemarin di mod Soloran ya. Bagian mungkin udah, karena di Soloran ini selain ada soal juga ada materi yang bisa kalian pelajari sebenarnya. Sebelum masuk ke pointer dan fungsi, sini saya tambahkan tentang, mungkin masih bertanya-tanya kemarin tentang definisi string dan karakter. Jadi sebenarnya ada 2 tipe data ya, ada string sama karakter. Jadi kalau string itu composite of number, character, or symbol. Jadi string itu kumpulan dari number, angka, karakter atau karakter, dan simbol. String literal are placed in double quotation. Nah, berbedanya di sini. Kalau string itu menggunakan double quote atau tanda petik 2. Itu string. Tapi kalau karakter itu pakai tanda petik 1, dan karakter itu single letter or symbol. And must be enclosed between single quotes. Jadi kalau string dalam C++ itu menggunakan tanda petik 2 dan itu kumpulan dari beberapa karakter, lebih dari 1. Kalau string itu hanya 1. Char itu 1 kalau nggak didefinisikan char dalam kurung 5 atau 10 ya, atau array dalam char itu ya. Itu berarti tanda petik 1 cuma 1 karakter. Di sini in C++ single quotient mark indicated karakter. Jadi kalau single quotes tanda petik 1 itu indikasinya bahwa dia karakter, dan kalau tanda petik 2 indikasinya bahwa dia adalah string. Dan sejatinya secara literal string sama karakter ya sebenarnya adalah karakter. Karakter dari string adalah karakter yang terdiri dari lebih dari 1. Itu masuk. Soalnya kemarin ada yang nanya tentang string dan karakter. Oke, itu tuh tambahan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pointer. Pengertian pointer. Mungkin yang sudah ngerjakan modul yang array dan pointer kemarin sudah sedikit pahamnya. Jadi pointer adalah penunjuk suatu variabel.
Karena menunjuk suatu variabel, maka pointer wajib memiliki alamat dari variabel yang ditunjuknya. Nah, ini perbedaan C++ dengan bahasa pemrograman lain. Karena C++ termasuk bahasa pemrograman low level ya, yang langsung bisa dipahami oleh mesin. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain untuk ada interpreter, ada penerjemah, diterjemahkan dulu ke lain baru ke bahasa mesin. Kalau C++ itu langsung ke bahasa mesin sehingga dia ada pointer yang bisa kita menyesuaikan memorinya itu kita taruh di mana. Dengan mekanisme copy dan paste, nilai variabel satu ke dalam variabel akan sangat memboroskan memori. Dengan mekanisme pointer, suatu variabel dalam suatu fungsi dapat diakses oleh fungsi yang lain. Mulai karena itu, bahasa pemrograman C++ termasuk bahasa pemrograman yang kalau di secara kecepatannya lebih cepat ya daripada bahasa pemrograman lain. Alamat dari pointer sesungguhnya berisi alamat dari suatu data, bukan data sebagaimana variabel yang Anda telah kenal. Setiap bit di dalam memori komputer memiliki sebuah alamat di dalam memori. Inilah variabel disimpan. Pada saat program dimuat di dalam memori, variabel akan diletakkan dengan sendirinya pada alamat tertentu. Jadi kita bisa menentukan variabel kita itu kita taruh di memori sebelah mana. Misal pin adalah pointer, variabel pin itu adalah pointer, pin adalah variabel yang terletak di dalam memori beralamatkan. Jadi alamat memori itu bentuknya 0x ya. 0x itu tandanya bahwa dia heksadesimal. FF2. Maka pointer pin dapat diatur agar menuju ke variabel pin. Nah, untuk mengetahui alamat suatu variabel itu berada di memori mana, kita tambahkan operator alamat, yaitu menambahkan sebuah simbol dan. Apa namanya dan itu? Ya, simbol dan ya. Di depan nama variabel, lalu dengan mengirimkan ke cout alamat dari suatu variabel akan ditampilkan ke layar. Jadi semuanya kita punya variabel panjang gitu ya. Nah, variabel panjang itu letak ditaruh di memori sebelah mana, kita bisa panggil, bisa kita cetak, bisa kita tampilkan dengan menambahkan dan di depan dari nama variabel. Nah, itu namanya difference atau ya difference atau dan itu simbol dan merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Apabila kamu memberikan simbol ini atau simbol different ini namanya difference pada awal variabel dan mencetak hasilnya pada jendela command line atau jendela output, maka yang tercetak adalah alamat dari variabel tersebut dan bukan nilai yang ditampung oleh variabelnya. Contohnya seperti ini. Di sini ada kita punya variabel A, tipe datanya adalah integer, isinya 5. Kalau kita cetak nilai variabelnya cout A, dia akan mencetak angka 5 ya. Tapi kalau kita tambahkan dan di depannya, atau different A, dia menampilkan alamat memori yang ada di komputer kita. Jadi variabel A itu disimpan di alamat memori ini. Dan simbolnya dengan 0x itu menandakan bahwa dia heksadesimal 28FF1C. Jadi heksadesimal itu kan berbasis 16 ya, 0 sampai 9 terus A, B, C, D, E, F. Itu kalau kalian belajar angka, ada kita mengenal namanya biner, heksadesimal, sama oktadesimal. Oktal. Bilangan oktal ya. Terus cara mendefinisikan variabel pointer. Suatu variabel pointer dapat didefinisikan dengan bentuk sebagai berikut. Tipe data, nama variabel. Jadi variabel pointer juga kita bisa kasih tipe data ya. Nggak cuma variabel saja, tapi pointer itu juga kita bisa kasih tipe data. Keterangannya, tipe data dapat berupa sembarangan tipe, seperti halnya pada pendefinisian variabel, bukan pointer. Nama variabel adalah nama pointer.
Contohnya seperti ini. Integer, ini menandakan bahwa dia pointer kalau kita menggunakan namanya bintang kecil, shift 8 ya. Pin atau char atau float, pointer ke integer, pointer ke char, pointer ke float. Itu menandakan bahwa pointer itu bertipe data seperti itu. Nah, bagaimana kita mengisi variabel pointer supaya suatu variabel pointer menuju ke variabel lain? Mula-mula kita harus isi dengan variabel dari variabel yang tidak kita tunjuk. Misalnya, integer fin sama dengan 55. Integer ini variabel fin, isinya 55, di sini pointer, karena di sini ada simbol bintang kecil ya itu ya. Pin itu adalah pointer. Variabel pointer pin dapat diatur agar menuju ke fin dengan cara pin sama dengan alamat fin. Jadi maksudnya variabel fin ini kita taruh ke dalam alamat memori di variabel pin. Jadi bacanya seperti ini. Pernyataan di atas berarti pin diisi dengan alamat dari fin. Operator N menyatakan alamat dari. Jadi operator N itu kita baca dengan alamat dari. Jadi pin itu adalah alamat dari variabel fin. Itu cara membacanya. Untuk mengaksesnya berdasarkan program sebelumnya, nilai fin dapat diakses melalui pin sama dengan fin. Caranya dengan melibatkan operator tak langsung atau operator berupa simbol bintang dan diletakkan di depannya nama variabel. Contoh ini seperti ini. Berarti kita akan mengakses nilai yang ditunjuk oleh pin, yaitu bintang kecil pin. Dia akan menunjuk isi dari, kalau N pin itu kan menunjuk isi dari alamat memori dari pin, tapi kalau bintang kecil pin menampilkan variabel, isi variabel dari alamat memori tersebut. Nah, itu namanya referen. Jadi ada dua ya dalam materi pointer ini yang perlu diingat. Reference sama difference. Kalau difference itu menunjukkan alamat, pakai N. Kalau referen merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menyatakan suatu variabel adalah variabel pointer. Sama halnya dengan different, peletakan simbol operand atau simbol operator referen diletakkan di awal variabel. Operator referen ini akan membuat suatu variabel pointer untuk menampung alamat. Nah, untuk lebih mudahnya perhatikan contoh berikut. Jadi untuk lebih mudah, kalian bisa lihat contoh berikut ini. Di sini ada integer main, ada integer variabel A, memberikan nilai A, memberikan nilai 5 pada variabel A. Terus reference B atau mendelokalisasikan variabel B sebagai pointer. Bawahnya B sama dengan alamat dari A, mengkopikan alamat variabel A ke dalam variabel pointer B. Maksudnya yaitu variabel A yang isinya 5 kita taruh di alamat yang ada di pointer variabel B. Kalau kita cetak, nanti akan outputnya beda-beda ya. Nilai variabel A adalah kita cetak A, alamat dari variabel A, alamat memori variabel A adalah add A, isi dari variabel B adalah B, dan itu add A sama B, outputnya sama ya. Ini. Nilai yang tertampung dalam variabel B adalah reference B, yaitu 5. Jadi reference B itu sama dengan A, dan different A itu sama dengan B.
Kalau kalian perhatikan mungkin ini ringkasan dari materi kita tentang pointer. Bisa kita ringkas di contoh pemrograman ini. Pertama nilai variabel A. Yang kedua adalah alamat variabel A. Yang ketiga isi dari variabel B, yaitu pointer B. Dan yang keempat adalah nilai yang tertampung dalam variabel B adalah bintang B atau reference B. Itu materi tentang pointer ya. Mungkin kalau kita kalau kita membuat program dan mengabaikan tentang kecepatan itu, kita mungkin nggak terlalu menggunakan teori tentang pointer. Nah, ini fungsi. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang fungsi. Apa itu fungsi? Jadi program C++ merupakan kumpulan dari fungsi ya. Jadi fungsi itu yang diawali dengan buka kurung, tutup kurung gitu ya. Kalau ada buka kurung, tutup kurung, kan ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kalau buka kurung, tutup kurung itu adalah artinya di bawah dia fungsi. Dan badan fungsinya itu ditandai dengan buka kurung kurawal, tutup kurawal. Dalam program C++ merupakan kumpulan dari fungsi, yaitu yang pertama adalah otomatis fungsi main. Karena ketika kita buat sebuah aplikasi pemrograman C++, kita mendeklarasikan main, integer main atau void main. Salah satu fungsi itu contoh dari implementasi fungsi, yaitu main. Fungsi dapat digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang dapat diatur. Fungsi disebut juga sebagai modul. Nama lain dari fungsi kita bisa sebut modul. Fungsi seperti miniatur program yang dapat digunakan untuk membentuk program lebih besar. Jadi kalau program itu kita besar gitu ya, dari atas sampai panjang itu panjang banget, itu kan agak rumit kalau kita jadi satu. Jadi mungkin bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa fungsi. Soalnya di dalam program kita ada program cetak lingkaran, bawahnya program cetak segitiga, bawahnya program luas lingkaran, bawahnya luas segitiga gitu kan. Kalau kita langsung lurus ke bawah, itu namanya program struktural lah. Itu agak membingungkan. Dan itu kita bisa bagi dengan ini fungsi cetak segitiga, ini fungsi cetak lingkaran, ini fungsi luas lingkaran, ini luas segitiga. Nah di bawah ini baru integer main, terus baru manggil fungsi masing-masing di atas. Dan kita fokus di sininya nanti. Dan ini bisa ditaruh di file lain, nama file lain, terus kita panggil pakai include, boleh. Taruh di atasnya main juga boleh. Itu kegunaan dari fungsi, jadi lebih mudah. Kalau kita membuat sebuah program yang panjang atau program yang besar, jadi kita bisa, kalau kita buat langsung dari atas ke bawah kan kalau terjadi error, kita harus perbaiki. Tapi kalau kita bagi-bagi menjadi 4, kita kerjakan satu dulu, kita run, berhasil, kita kerjakan bagian yang kedua, run, berhasil, ketiga, run, berhasil, keempat, run, berhasil. Berarti itu lebih mudah daripada kita langsung kerjakan semuanya, ternyata ada yang error, kita harus ganti dulu, kerjakan lagi dari awal lagi, seperti itu. Keuntungan dari fungsi yaitu fokus dalam membentuk, memperbaiki, dan menyempurnakan program. Orang yang berbeda dapat bekerja pada fungsi yang berbeda secara bersamaan. Maksudnya kalau program itu besar, bisa dikerjakan, itu namanya kolaborasi ya. Jadi kalau programnya ada besar ya, kita bagi ini program pertama, program kedua, program ketiga. Ini orang pertama ngerjakan ini, orang kedua ngerjakan ini, orang ketiga ngerjakan ini. Nanti dijadiin satu di integer main. Dan itu kan lebih mudah daripada 3 orang ngerjain bareng-bareng pakai satu komputer, kan agak pusing. Orang yang berbeda dapat bekerja pada fungsi yang berbeda secara bersamaan. Jika fungsi digunakan pada lebih dari satu tempat di program atau pada program lain, fungsi dapat ditulis satu kali dan digunakan berkali-kali. Nah ini kalau kita membuat suatu program yang kompleks, terus ada fungsi untuk mencetak
Contoh gampangnya mencetak nama sama NIM gitu ya. Di atas kita pakai ingin pencetak nama dan NIM. Terus di bawah juga kita ingin cetak nama dan NIM, dan di akhir kita pengen cetak nama dan NIM. Kalau kita nggak pakai fungsi, kita nulisnya 3 kali hal yang sama, dan itu kan menghabiskan waktu. Jadi kita cukup pakai fungsi cetak nama dan NIM, kita taruh di file lain atau kita taruh paling atas, terus kita tinggal panggil kalau kita inginkan. Jadi kita hanya nulis sekali, terus kita tinggal manggil berapa kali yang kita inginkan. Itu lebih menyingkat waktu. Itu salah satu keuntungan dari menggunakan fungsi. Membuat program dapat dibaca dengan mudah karena fungsi dapat mengurangi kompleksitas dari fungsi main. Jadi kalau kita menggunakan fungsi, integer main nanti isinya cuma memanggil fungsi ya. Fungsi 1 dipanggil, fungsi 2 dipanggil, fungsi 3 dipanggil. Jadi integer main itu isinya cuma dikit. Jadi ini nanti manggil dari file lain atau dari tempat lain. Dan integer main itu isinya cuma manggil-manggil fungsi, dan itu mengurangi kompleksitas di fungsi main atau fungsi yang utama. Contoh fungsi seperti ini mungkin. Contoh sederhananya, fungsi bernama fx memiliki satu parameter x didefinisikan sebagai fx sama dengan x2 ditambah 3x dikurangi 5. Jika diberi harga, jika x itu 4, maka fx akan menghasilkan 23. Karena kan kalau x 4 berarti 4 kali 2, 8 ditambah 3 kali 4 dikurangi 5 ya. Nah, jadi jawaban 23. Kalau x itu sama 1, maka fx akan menghasilkan min 1. Atau fungsi, jadi ini fungsi dengan satu parameter dalamnya f, dalamnya xx, atau fungsi dengan dua parameter f dalamnya x sama y. Ini contoh fungsi ya, kalau kalian belajar. Ini namanya apa ya di kalkulus. Nah, fungsi dibagi menjadi dua, pre-definition fungsi sama user definition fungsi. Pre-definition fungsi itu fungsi yang sudah disediakan oleh C++ gitu ya. Contoh fungsi yang sudah disediakan ya cout itu fungsi, cin itu fungsi ya. Atau fungsi matematika yang lain, skrt atau pow itu juga fungsi. Yang aslinya itu penulisannya panjang terus disingkat, jadi kita tinggal manggil cout gitu. Terus itu namanya predefinition fungsi, fungsi yang sudah didefinisikan oleh C++ bawaan gitu, atau fungsi bawaan. Ada yang namanya user definition fungsi atau fungsi yang kita buat sendiri. Nah, fungsi yang kita buat sendiri itu dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Ada dengan namanya fungsi dengan nilai balik. Nama fungsi dalam kurung tutup kurung. Kalau ininya kosong berarti nggak ada nilai baliknya, tapi kalau ininya ada isinya untuk x atau y, nah itu berarti ada nilai baliknya. Itu user definition dibagi menjadi dua. Contoh predefinition fungsi adalah fungsi standar dalam program C++ seperti pow, skrt, floor gitu ya. Contoh pow xy untuk menghitung pangkat ya. Pow x, y yaitu x pangkat y. Tipe data double. Xy disebut parameter untuk argumen dari fungsi pow. Fungsi pow mempunyai dua parameter. Jadi contohnya yang bawaan ini ya, bawaan dari C++ itu skrt untuk akar, pow itu untuk pangkat. Kalau skrt itu akar ya, cuma parameternya satu, nilai x, akar dari x. Kalau pow dia butuh dua parameter karena butuh bilangan pertama untuk yang di bawah, yaitu untuk pangkat yang di atasnya. Contoh lain skrt x menghitung akar dari x. Jadi akar lebih besar daripada 0. Tipe data double mempunyai satu parameter. Fungsi floor tipe data mempunyai satu parameter, yaitu 48,79 atau digenapkan menjadi 48. Itu sama dengan pi. Maksudnya sudah didefinisikan sebelumnya.
Dalam C++, predefinisi fungsi diatur pada libraries tersendiri. Jadi kalau kita menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh C++, kita harus panggil fungsi-fungsi tersebut ya. Dan fungsi-fungsi itu dijadiin satu. Fungsi-fungsi itu dijadiin satu ya. Jadi untuk memanggilnya kita nggak bisa langsung gunakan, tapi kita harus panggil dulu. Nah, kita panggilnya namanya pakai include di atas ya, di awal. Yaitu kalau kita pengen menggunakan fungsi cout, cin ini ya, kita pakai iostream. Cout, cin itu ditaruh di dalam sebuah modul iostream. Kalau fungsi yang tadi skr, typo dan lain-lain kita pakai cmath, yaitu untuk matematika itu ya. Kita include dulu. Kalau kita nggak include nanti undefinite atau tidak didefinisikan sebelumnya, tidak terbaca. Nah, untuk menggunakan predefinisi function kita harus menyertakan header file namanya, header file atau include yang mengandung spesifik fungsi yang bersangkutan. Contohnya adalah kita ingin menggunakan di sini ini po ya, po pangkat v. Di sini ada include iostream, cmath, cc type ini untuk apa ya? Saya kurang tahu juga. Kalau cmath untuk memanggil fungsi matematika, di sini integer main atau fungsi utama, integer x, double o sama v, o sama dengan 3, v sama dengan 2, cout u, pangkat v, 3 pangkat 2 adalah pow u, v. Dan ini namanya fungsi kita panggil. Ini contoh penggunaan predefinite fungsi atau fungsi yang sudah didefinisikan oleh C++. Selanjutnya yaitu user defined fungsi, yaitu fungsi yang kita buat sendiri, yaitu kita definisikan sendiri. C++ tidak menyediakan setiap fungsi yang dibutuhkan pengguna. Pengguna harus belajar menulis fungsinya sendiri. Ya, kita bisa buat contoh fungsi pembuat perkalian, mencari luas lingkaran itu kita bisa buat fungsi yang belum ada, atau mencari yang lain, mencetak nama dan nim itu juga kita bisa buat dengan fungsi. Klasifikasi user defined fungsi yaitu user defined fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi dengan nilai balik, ada nilai baliknya. Yang kedua fungsi tanpa nilai balik atau void fungsi. Jadi bedanya void sama integer. Kalau nama fungsi depannya void itu nggak ada tipe nilai baliknya ya. Kalau depannya itu ada integer atau float atau yang lain, ada tipe datanya di fungsi tersebut, berarti itu tandanya fungsi tersebut ada nilai baliknya. Dalam pembuatan fungsi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Item yang perlu diberikan dalam membangun fungsi adalah nama fungsinya, itu harus sesuai. Kalau kita pengen manggilnya harus sama. Jumlah parameternya jika ada, tipe data setiap parameter, tipe dari fungsi, kode untuk menjalankan fungsi. Item 1-4 disebut dengan heading atau function header, dan item kelima disebut dengan body fungsi. 1-4 itu kita deklarasikan di bagian awal. Terus dalamnya baru kode fungsi, yaitu item kelima. Tahapan membangun fungsi dalam C++, mendefinisikan fungsi adalah memberi nama. Kita buat namanya terlebih dahulu. Terus mendefinisikan parameter formal atau parameter inputnya, mendefinisikan tipe hasilnya. Terus yang tahap kedua adalah merelasikan fungsi, membuat algoritma fungsi, memproses input hasil. Yang terakhir menggunakan fungsi dalam program utama. Kita panggil fungsi tersebut di fungsi main atau program utama. Strukturnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nanti ada contohnya. Mendefinisikan fungsi. Dalam mendefinisikan fungsi, parameter input tidak boleh kosong.
Jika list parameter atau parameter formal ada, tidak kosong minimal satu nama, maka merupakan satu atau beberapa nama beserta tipenya. Fungsi harus menghasilkan suatu harga. Harga yang dihasilkan oleh fungsi memiliki suatu tipe tertentu. Maksudnya menghasilkan suatu harga itu fungsi harus menampilkan atau memproses suatu algoritma ya, suatu proses seperti itu ya. Ini kerangka dalam pembuatan fungsi. Dari atas itu tipe hasil, nama fungsi, terus buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kamus lokal, algoritma, pengiriman, terus return hasilnya. Itu kerangkanya. Contoh realisasi fungsi, contoh pembuatan fungsi seperti ini. Ini tipe datanya. Berarti dia ada nilai baliknya. Kalau di sini void berarti tidak ada nilai baliknya atau nilai yang akan dikeluarkan atau dicetak atau diproses. Di sini ada fungsi fx kuadrat, ini nama fungsinya. Terus buka kurung, tutup kurung itu nilai yang akan dimasukkan atau integer x atau nilai yang akan diproses. Fungsinya variabel tipe datanya integer, variabelnya x. Dan itu fungsi ini komentar untuk penjelasan ya. Menghasilkan x kali x ditambah 3 dikali x min 5. Nah itu algoritmanya. Jadi di bawah langsung return x tambah kali x ditambah 3 dikali x dikurangi 5. Dan untuk manggil fungsi ini kita tinggal panggil di main fx kuadrat, nama fungsinya. Buka kurung, nilai yang akan kita masukkan ke dalam X ya. Contohnya mungkin 10 gitu ya. Nanti dia akan langsung menampilkan hasil dari 10 kali 10 ditambah 3 dikali 10 dikurangi 5. Nah, kalau seperti ini dia mengembalikan nilai dari integer X, kita taruh di variabel hasil. Nah, dari hasil didefinisikan dulu tipe datanya integer hasil, return hasil ya. Kalau tadi ini dimasukkan dalam sini, kita juga bisa pakai variabel baru, namanya variabel hasil akhir atau hasil. Nah, variabel hasil ini dapat hanya dikenal di dalam fungsi kuadrat, tidak di bagian program lain. Tapi kalau kita panggil, nanti akan menampilkan variabel hasil dari proses ini. Kode fungsi dalam program. Contohnya di sini ada include usestream, using namespace, ini program utama. Jadi fungsi bisa kita taruh di depan sini, paling atas, atau kita deklarasikan fungsinya saja, seperti deklarasi variabel, baru fungsi detailnya kita taruh di bawah. Boleh seperti itu, kalau enggak, ini realisasi fungsi, ya. Ini slide-nya nggak itu ya Pak? Nggak pindah ya? Slide-nya nggak pindah? Iya. Sudah ganti belum gambarnya? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Harusnya saya sudah share screen. Sudah kelihatan? Udah muncul belum? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Iya, Pak. Ada gangguan di Zoom-nya berarti. Saya stop dulu. Coba saya stop videonya, webcam-nya.
Ya, kalau sekarang yang muncul apa? Wallpaper ya? Ada Pak. Dosen has start screen sharing doang. Begitu aja. Nggak muncul Iya. apa-apa. Nggak. Hmm. Kok nggak muncul ya? Coba saya close dulu ininya, PowerPoint-nya. Saya buka lagi. Sudah muncul belum? Masih belum? Belum, Pak. Pak, belum. Gimana ya? Coba saya... Kalau sekarang? Belum. Masih belum, Pak. Masih belum. Ntar saya ini aja dulu. Saya keluar dulu nanti masuk lagi.